Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin. Ila ma qala. Kita teruskan doa-doa sesudah sembahyang. Minggu kemarin kita membahas tentang doa sesudah sembahyang dan kita membahas seterusnya, yaitu diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu. Sudah kita jelaskan Sabtu kemarin, Anas ini dapat doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doanya, Allahumma katsir maluhu wa waladuhu wa atal umruhu wa barik lahu wa adkhilhu jannah. Ini doa Nabi kepada Anas bin Malik. Ya Allah panjangkan, ya Allah banyakakan duitnya, ya Allah banyakakan anaknya, dan panjangkan umurnya dan berkahi daripada hidupnya, dan masukkan ke dalam surga. Sedangkan Nabi saja mendoakan sahabatnya di dalam kehidupan, di dalam berkeluarga, sampai-sampai Nabi itu tidak pernah meninggalkan doa kepada sahabat dan siapapun, yaitu wabarik lahu, berilah keberkahan. Sia-sia keluarga kita banyak duit, panjang umur, tapi tidak ada keberkahan. Kalau kita tulak ke Saruan orang Jawa, pasti ada sudah makan bulik tambah berkahan. Ya ada. Kita orang Jawa, sistem orang Jawa bagus. Sudah dikanyangi parut, bawa pulang berkatan. Kada muat daun pisang, daun keladi. Hambur-hambur aja membawa ayam tuh, kada kisah lagi batatak berebit ya babian, saking berkahan, bujur-bujur berkah nih namanya. Apalagi kalau dijulungi sikung seorang ayam tambah berkah, apalah berkah berabit tuh bang, itu orang Jawa. Kalau kita orang Banjar kayak itu bang, asal kanyang aja sudah, asal kanyang aja, yang penting membahagiakan seseorang ketika memenuhi hajat kita apabila kita undang ke rumah. Apakah kita rugi menjulunginya makanan? Tidak, tambah diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Anas bin Malik didoakan oleh Nabi Muhammad SAW banyak harta dan anaknya dan panjangan umurnya dan berkahi di dalam hidupnya dan masukkan ke dalam surga. Mudahan kita seberataan seperti doanya Nabi kepada Anas bin Malik. Amin ya rabbal alamin. Disebutkan di sini semalam bahwa Anas bin Malik ini memiliki anak 120 ikung. 120 ikung. Dan umurnya 100 tahun. 100 tahun. Ini anum 100 tahun. Ada kejadian cerita di zaman dahulu waktu mun kada salah Nabi siapa itulah, kada ingat dulu siapa. Lalu ketika itu anaknya meninggal. Anak meninggal ini masih halus lagi anak. Menangis mamanya. Menangis ditakuni, kenapa pian jadi menangis? Anak ulun meninggal. Anak ulun meninggal, menangis benar. Mun kita wajar-wajar aja meninggal anak menangis juga. Tapi dahulu itu ditakuni, kenapa jadi pian menangis anak pian meninggal? Karena masih halus laginya meninggal ya. Masih halus lagi meninggal. Betakun bang berapa garang umurnya yang meninggal anak pian tuh? Sekalinya berapa nah?
100 tahun. 100 tahun anaknya anyar halus meninggal. Mun batakun nini lawan detunya berapa umurnya kira-kira? Sedangkan yang dinamakan anak dahulu itu 100 tahun. Makanya orang-orang dahulu itu sampai umur 500, 600, 1000 tahunnya. Lalu orang dahulu itu di zamannya Nabi Allah Hud alaihissalam, orang-orang ini kededa bang bian yang randa-randa kededa. Zaman Nabi Musa kededa randa-randa. Waktu ulun ziarah ke makam Nabi Allah Hud di Hadramaut, makam beliau itu mungkin dari ulun nih sampai ke ujung Bebinian tuh. Berarti 8 tambah 6 berapa? 8 tambah 6. Hah? Berapa? 14. Ya kurang lebih seitulah. 14 meter atau 15 meter tingginya. Jadi jadi orang dahulu itu amunnya hendak bersandar di gunung kayak ini nah. Kalau kita kan bangku, misalnya di pesawat bangku santai, di rumah kayak ini santai. Tapi kalau orang-orang dahulu tuh mun hendak bersandar atau menandak kaki tangannya di gunung. Di gunung nih. Misalnya di Gunung Pekat. Bandak sandar bersandar ya lagi di gunung. Saking tingginya orang-orang dahulu. Kenapa dahulu itu saking tingginya? Waktu itu di zaman Nabi Musa mereka itu merasa kuat. Mereka itu merasa sombong. Dengan sebab apa? Dengan sebab kekuatan mereka. Merasa awak ganal, merasa awak tinggi, merasa awak kuat, akhirnya bersombong. Akhirnya dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesombongannya tadi. Dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesombongan tadi. Apalagi seperti kita sudah awak halus, biasa beilmu kada, sombong. Bagaimana seperti ini? Apakah Allah tidak membinasakan kalau umat Nabi Muhammad disayangi Allah Subhanahu wa taala selagi dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Dia sombong lalu dia beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, maka orang tadi akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudahan kita seberataan selalu diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yusbih aw yumsi, Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshik wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antallahu la ilaha illa anta wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluk." Apabila orang itu, ujar Rasulullah, membaca ini sesudah subuh atau sesudah asar, bacaannya yang tadi, maka orang itu apa? A'taqallahu rubu'ahu minan nar. Faman qalaha marrataini a'taqahullahu nisfahu minan nar. Wa man qalaha thalathan a'taqallahu thalathan arba'ihi fa in kana qalaha arba'an a'taqahullahu ta'ala minan nar. Dan barang siapa yang mengucapkan doa tadi 2 kali, maka maka Allah akan membinasakan separuh daripada api neraka. Jadi kalau orang mengucap ini waktu subuh, Allahumma inni asbahtu usyiruka wa usyidu hamalata arsyik wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antallahu la ilaha illa wa anta la syarika lahu wa anna sayyidina Muhammad abduhu rasuluk. Itu bacaannya. Kalau di Imdad lengkap, ada di Imdad, di Khulasah ada, di Risalah Amaliyah itu ada doa ini. Artinya di sini barang siapa di waktu pagi dan sore mengucap doa tadi, artinya ya Allah, sesungguhnya di waktu pagi aku jadikan engkau dan para pemikul arasy engkau
dan para malaikat-malaikat engkau sebagai saksi bahwa engkaulah yang tidak ada Tuhan selain engkau dan Muhammad adalah Rasul engkau. Ini kita sampai ini termasuk tauhid lah. Tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang membaca Qul huwallahu ahad 3 kali, maka dia itu sama membaca sebijian Al-Quran. Jangan pian hari-hari membaca Qul huwallahu 3 kali, Qul huwallahu 3 biji Al-Quran karena dibuka lagi. Tersalah. Kalau kita misalnya hadis seseorang baca Al-Fatihah 4 jurang, Qul huwallahu ahad 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas sekali, Qul a'udzu birabbil falaq sekali, hadiahkan lawan orang yang meninggal. Supaya bacaan kita itu mendapatkan keringanan orang yang ada dalam kubur. Kalau orang yang tidak sepemahaman dengan kita dibacakan seperti itu, disebutkan yang namanya syirik, bid'ah, haram. Pernah kalian mendengar itu? Tidak ada orang yang tahlilan di rumah, tidak ada orang yang baca yasinan di rumah, tidak ada orang yang mengelangi kuitan di kubur. Caranya apa? Cara haram, tidak boleh. Apakah kita itu mengadakan acara tahlilan, menghidupi lagu dangdut? Kada. Yang kita baca Al-Quran, yang kita baca tahlil, yang kita baca tasbih. Tidak ada kita nyanyi-nyanyian, tidak ada. Fadilah-fadilahnya kita membaca la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, ya Allah, itu sangat luar biasa. Sampai-sampai orang mengharamkan seperti itu. Haram jadinya. Karena di zaman Rasulullah. Jadinya yang paling kita dengar yaitu bid'ah. Jadinya bid'ah. Tidak boleh baca ini, tidak boleh baca itu, tidak boleh. Pernah kemarin itu waktu ulun sekolah ada yang membahas ulun tentang masalah bid'ah. Kan dulu maulidan di pondok itu maulidan, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Tuntung acara ceramah, keluar pada pondok minum ulun. Minum sambil makan roti. Untuk curang di Yaman tuh banyak biar untuk tuh beda-beda ngarannya. Yang paling orang tahu bakhomri itu untuk cuman untuknya nyaman bian, untuknya nyaman, tipis tapi top untuk bang. Kadang-kadang untuknya di situ dicacak dimasak habang untuk. Kalau pagi itu jarang makan nasi, jarang untuk roti. Soalnya mun kita makan nasi, tuntung makan nasi nah menguap dah. Tapi kalau makan roti pin kada mengantuk. Apalagi minum kopi kerasi ngantukan. Habis itu jarinya ishhada jar. Ishfa'alta fi madrasah ya. Apa itu yang kamu gawi artinya di madrasah itu? Qiraatul maulid jurullah. Gerakna maulid ma ashabi wa ikhwani. Jurullah membaca maulid lawan kakawanan. Ishhada bid'ahnya. Jadinya ini bid'ah tidak boleh. Hada fi zamanin Nabi maafi jadinya. Ini jadinya di zamannya Nabi kerida. Masalah maulid. Syufuh jadulun. Ba'as alak. Jadulun. Itih jadulun. Rum batakun lawan pian. Hal hadatsal laj fi mawjud fi zamanin Nabi jadulun. Kulkas telepon jadulun ada di zaman Nabi. Masih jar. Kerida jadinya. Syuf hada bid'ah jadulun. Irmi jadulun. Ini julun bid'ah kada boleh buang kulkas ikam bapak kamu pakai kulkas di zaman Nabi kan ada kulkas. Oh jar, bu unggut juga. Bu bujur kada di zaman Nabi ada kulkas bian. Dedak bu kulkas. Oh ini banyak kulkas, ada kulkas rumah tangga, ada kulkas apalagi rumah tangga, ada kulkas es batu, ada kulkas box macam-macam ada. Pastinya berjualan untuk lawan berjualan es. Takut nih kulkas tadi. Oh la jar. Mungkin ada army jar. Kada mungkin ada jual membuang ini. Haram julun pian makai ini. Ulun julung maulidan memuji Nabi.
Ikam juga punya kulkas dari zaman Nabi, artinya maulidan ini ujar ikam kerja dari zaman Nabi, kulkas juga dari zaman Nabi juga buang sudah, anak ulun angkat pinung kawan dulu, jangan jar sudah, anak ulun buang. Yang kedua ulun takuni pulang, syuf, wajhak hal maujud fi zaman Nabi, jar ulun muha ikam ini adakah timbul di zaman Nabi dulu? Kerja aja syuf julang muha ikam julang nih rubah aja. Turuti zaman Nabi ya apa muhanya dioperasi kah? Ini kan dari zaman Nabi bidah julun. Sarik benarnya bian, sarik benar. Kayak itu aja orang-orang tuh. Mau dia memperumakan tahlil dibid'ahkan, ziarah kubur dibid'ahkan. Alasannya kada pernah dilakukan Nabi dan kada di zaman Nabi Muhammad. Kita sudah mikirkan kayak ini aja. Kalau kita masalah bid'ah ini seperti sepeda motor, sandal, kupiah kita, apalagi lah mobil, rumah kita, ya emang karena zaman Nabi Muhammad. Tapi yang disebutkan kata Imam Nawawi bahwa bid'ah itu ada dua bagian, qismani. Yang pertama bid'ah dhalalah wa bid'ah hasanah. Ada yang sesat, ada yang bagus. Arti sesat bagaimana? Kita bisi sepeda motor contoh, lalu kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah, maka itu yang dinamakan bid'ah dhalalah haram, jadinya kita bisi sepeda motor. Tapi kalau kita bisi sepeda motor, tulak ke pengajian, tulak begawi yang bagus, maangon sapi, tulak menuri, tulak mendodos untuk membiayai keluarga kita, jadinya bagus. Kita bisa aja mikirkan kalau ini kendaraan buat bermaksiat, berarti itu bid'ah yang sesat. Tapi kalau bisi kendaraan buat kebaikan dan mengongkosi bini, anak, semuanya yang kewajiban buat kita, berarti sepeda motor tadi bermanfaat dan tidak ada kebid'ahan. Sama kalau kita tahlilan apa dibaca? Ataukah guruntung manau mau hidupi perapen macam-macam terabangan orangnya kada. Tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya kan? Itu yang dibaca kita hadiahkan kepada orang yang sudah meninggal. Ada orang yang kada percaya. Apakah kita bacakan Yasin itu sampai ke kubur? Wajar orang kayak ini aja gin. Aku lah ikam kubunuh dulu. Masuk ke dalam kubur. Ikam tes masuk ke dalam kubur, aku kirim Yasin. Munnya masuk kan habari aku, mun kada masuk kan habari aku juga dalam mimpi kah aja. Kada akunnya kedua nih. Kada wani menjambat orang memang lewar. Nah, jadi seperti maulid, seperti ziarah kubur itu emang dianjurkan kita supaya apa? Supaya kalau maulid ini mendekatkan diri kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sallu ala Nabi Muhammad, dekatkan diri kepada Nabi Muhammad. Siapa lagi yang kita dekatkan kecuali kepada Nabi Muhammad? Karena di akhirat tidak ada pertolongan syafaat yang terbesar kecuali syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah kita semuanya mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinandu kena Nabi Muhammad di padang mahsyar melihat putih-putih, ini jadi Nabi Muhammad yang cinta kepadaku. Ini jadi Nabi Muhammad yang selalu rindu kepadaku. Bapak mengucap ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Salawat kita haturkan kepada Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad perlu dengan rahmat, perlu dengan kasih sayang, perlu dengan salawat tadi? Tidak perlu, kita yang mempingin, kita yang perlu dengan salawat itu. Seandainya artinya satu salawat tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan dibebaskan daripada panasnya api neraka. Bagaimana puluhan kali, bagaimana ratusan kali, bagaimana ribuan kali setiap hari orang ini mengucap salawat kepada Nabi Muhammad. Ada salah satu seorang yang menangis benar di zaman itu, mun kada salah daerah Suria. Menangis seorang nini. Kenapa jadi menangis pian? Ulun malam tadi kada termimpi Nabi Muhammad. Terus bang biasanya apa pian? Setiap malam ulun termimpi Nabi Muhammad. Setiap guring termimpi Nabi Muhammad. Kalau orang yang termimpi Nabi Muhammad, awaknya tuh harum. Terus peguringannya harum. Karena karena Nabi Muhammad itu tidak ada yang menyerupai sekalipun setan.
Dalam mimpi itu kalau kita melihat emang Nabi Muhammad, ya Nabi Muhammad. Tapi kita tidak bisa membayangkan Nabi Muhammad seperti ini, Nabi Muhammad bungasnya seperti ini. Tidak ada. Tidak ada. Nabi Muhammad itu manusia yang paling sempurna sudah. Paling sempurna. Tidak bisa. Makanya kalau kita melihat mirip siapa ya, kadang kau bayangkan saking bungasnya Nabi Muhammad. Sampai-sampai para sahabat itu kalau melihat Nabi Muhammad, kadang kau mitihin kayak ini, kadang kau pasti tertunduk. Apakah Nabi Muhammad bercahaya atau seperti rembulan? Kadang-kadang kau melihati. Kadang kau melihati. Nabi Muhammad saking bungasnya. Kalau Nabi Muhammad ini kebungasannya sampai-sampai hati seseorang itu terpotong ketika melihat muhanya Nabi Muhammad. Tapi kalau melihat Nabi Allah Yusuf, tangan yang terpotong-potong. Banyak cerita masalah Nabi Allah Yusuf, saking bungasnya Nabi Allah Yusuf. Saking gantengnya Nabi Allah Yusuf. Sampai-sampai orang itu kena fitnah. Sampai-sampai Nabi Allah Yusuf ini kena fitnah, masuk ke dalam penjara. Saking bungasnya para wanita tergila-gila ketika melihat Nabi Allah Yusuf. Tergila-gila melihat kegantengan Nabi Allah Yusuf. Lalu banyak seseorang itu tidak percaya bagaimana sih kegantengan Nabi Allah Yusuf yang orang ceritakan di mana-mana tersebar. Nabi Allah Yusuf itu sangat ganteng, ujar bebinian. Ujar orang, ikam hendak membuktiakan kah melihat Nabi Allah Yusuf kayak apa kegantengannya? Oke, aku buktiakan. Lalu ketika itu Nabi Allah Yusuf di dalam kamar. Dan para perempuan yang tidak percaya kegantengan Nabi Nabi Allah Yusuf dikasih satu buah pisau dan satu buah-buahan. Satu pisau, satu buah. Satu pisau, satu buah. Satu pisau, satu buah. Lalu seorang perempuan yang bertiga tadi disuruh memotong buah tadi, dipotong. Rahatan di tengah-tengah memotong tadi, lalu Nabi Allah Yusuf disuruh keluar. Ya, Nabi Allah Yusuf keluar. Ketika keluar Nabi Allah Yusuf, orang yang memotong tadi kadang merasa mengitimu Nabi Allah Yusuf. Sampai-sampai diceritakan dalam Al-Quran itu, tangannya terpotong tidak merasa ketika melihat Nabi Allah Yusuf. Sudah melihat, masuk pada merasa tangan berdarah. Saking melihat kegantengan, pernah lapian bumi lakian gitu. Masnya laki orang tuh jarah. Laki di muka pada pau aja laki. Ya sudah bisa laki artinya titih laki orang lah. Kalau misalnya mitih lakian bungas bener. Pada sih titih. Mau bungasnya jarah. Makanya molon aku aja biar yang ada nih sudah aja. Jangan kayak itu yang ada disyukuri. Kita kadang mesti mencari kegantengan. Yang penting hidup di keluarga itu barokah, ketenangan. Itu yang pastinya mudahan keluarga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini masalah tauhid doa tadi. Ya Allah, sesungguhnya di waktu pagi aku jadikan engkau dan para pemikul arasy engkau dan para malaikat-malaikat engkau sebagai saksi bahwa engkaulah Allah yang tidak ada Tuhan selain engkau dan Muhammad adalah Rasul engkau. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membebaskan seperempat daripada neraka, dan barang siapa mengucap dua kali, barang siapa yang mengucap dua kali, maka Allah akan membebaskan separuh daripada api neraka. Separuh daripada api neraka. Dan barang siapa mengucapkan tiga kali, maka Allah akan membebaskan 3/4 daripada neraka. Dan barang siapa mengucap 4 kali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala membebaskan seluruh daripada api neraka itu. Ada doanya seperti sini nah. Di Khulasah pasti pian ada. Yang kemarin beli itu ada doanya habis subuh, biasanya baca itu habis subuh. Mohon pian anak selamat daripada api neraka, panasnya api neraka, baca doa itu habis subuh. Banyaki beramalan, banyaki berdoa, banyaki meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita sekarang ini masa-masa penyakit orang. Masa-masa penyakit. Semua itu jar pemerintah jaga kesehatan. Habis itu pakai masker. Habis itu apalagi jaga jarak. Ya intinya lah kita turut saja dengan pemerintah, tapi kita berkeyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua itu kita keyakin kepada Allah. Yang memberi sakit Allah, yang menyembuhkan Allah, yang menyehatkan Allah, yang kadang menyehatkan
datang dari Allah. Artinya kita berdoa di sini semua kebaikan seperti ini, datangnya rahmat, hindarkan daripada penyakit. Datangnya rahmat kita di majelis ini, kita berdoa kepada Allah, mudahan kita disembuhkan seberatan. Yang sakit yang kada hadir, mudahan Allah Subhanahu wa taala baikakan daripada garingnya. Ini termasuk, makanya kalau kita hadir majelis ini salah satu untuk menyelamatkan kita di api neraka. Untuk menyelamatkan kita daripada panasnya jurang api neraka. Ini lagi bekal kita hidup, dan doa-doa seperti ini yang kita amalkan habis subuh. Kita teruskan, diriwayatkan dari Ummu Salmah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai dari salat subuh beliau berdoa. Ini doanya Nabi Muhammad habis sembahyang subuh. Kenapa lejar habis subuh aja? Habis subuh aja doanya nih paling banyak. Ada yang habis maghrib, ada yang habis zuhur, ada. Cuman di sini habis subuh nih yang paling afdol doa. Man salatus subuh fi jamaah fa ka'anna musalatan laila kullah. Siapa orang sembahyang subuh ya berjamaah dengan istrinya lah, atau berjamaah di masjid lah, atau berjamaah di langgar lah, maka inya itu sama sembahyang semalaman suntuk. Adakah yang sanggup sembayangan suntuk? Tidak ada. Subuh. Dan di subuh itu pintunya rezeki, pintunya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak orang subuh ini paling berat kalau subuh ini. Subuh pasti sudah. Zuhur kada tapi berat, asar kada tapi berat, subuh yang berat benar. Subuh masih kadap lagi disuruh bangun, nyamanannya guring. Dan disitulah rezeki yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibagikan kalau orang yang bangun sampat berdoa di situ, berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala subuh. Makanya orang jangan sampai terdulu ayam mematuk kah? Ya kah? Jangan sampai terdulu ayam mematuk. Bangun berdahulu. Artinya mun bangun itu sebelum tengkuak ayam. Ayam ini kadang-kadang menjadi ulun nih pindah kadang ngaruan mang tengkuaknya nih. Habis Isya bisa tengkuak sudah. Ya kada, habis Isya karatan tegurin tengkuak ayam itu jam 10 aja hanya. Ada yang tengkuak jam 12. Kada menentu kalau orang dahulu itu ayam tengkuak parak subuh itu sudah. Wah ini kada kok di apa namanya tuh, diprediksi lagi masalah ayam ini. Wallahu alam ayamnya. Mun ayam orang dahulu lah. Lain ayam kita, ayam ulun bang lah minta redo ya, artinya tetap patok bara-bara spian kah kadang-kadang kayak itu bang. Kadang tahu juga kita ngaran hidup di sini kita sama-sama ridho ya lagi ya kalau kayak ayam tuh. Ya kayak itu bang, tetap patok-patok bara surang mungkin juga. Kan kada ayam aja weh ini ya Allah salah kita kan banyak salahnya. Artinya berela aneh kalau kita binatang kita tak makan ampun orang, keadaan kita makan ampun orang, kita berelaan supaya kada jenggal kena di akhirat. Jadi doa Nabi Muhammad ini berdoa selesai subuh. Apa doanya sini? Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan tayyiban. Ini doanya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan tayyiban. Dikit aja kalau doanya, ini doa Nabi Muhammad. Apa artinya di sini? Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang berguna. Ilmu yang berguna. Makanya pun kita belajar ilmu masalah doa, masalah apa tadi kita berbuat baik. Habis itu kita ziarah kubur, habis itu kita bertahlil belajar, kita amalkan. Itu arti ilmu yang bermanfaat. Ada orang yang belajar ilmu, habis belajar kada diamalkan. Makanya kadang-kadang ulun membaca kitab ini sedikit tuntung bulikan. Kalau kita belajar nang kayak pondok pian kada tahu, kada masuk ke dalam otak lagi sudah. Napa lah tadi aja kada tahu. Karena kebanyakan kalau kita ini otak ulun banglah yang paling utama sudah tuha. Kada peingatan. Lupa sampai ke pasar. Napa lah yang ditukar tadi? Bebulik jauh. HP kada membawa bingung. Bisa kada ingat, makanya menurun ke pasar kadang-kadang ulun tulis mulai sini dulu bercatat. Kebanyakan lo dulu waktu lo warung itu sedotan lah, susu lah macam-macam.
Kada bercatat pian kena sampai ke sini susunya yang tertinggal, sedotannya kada ada, tokar pulang plastiknya kada catat dulu. Kada kawa ingatan karena kita sudah tua. Kita ini kalau kita menghafal seperti melukis, mengukir di laut, di sungai. Bah diukir hilang. Tapi kalau kananakan ini seperti mengukir di atas batu. Kada hilangan, berikit dinya. Makanya anak-anak tuh dijaga, panderan dijaga. Anak itu dipanderi bujur-bujur supayanya bagus. Supayanya jangan bepander yang macam-macam. Ditangati bujur-bujur. Makanya berikit kena akhirnya. Berikit akhirnya. Kadang-kadang kan anak itu kada dibolehkan oleh kuitannya menghafal ngaran kuitannya. Pernah dia mendengar kada badap jar. Ikam anak siapa? Anak siapa ya? Anak kayak Subli misal contoh. Anak paman Subli. Kada dibolehkan orang dulu kada badap ya menyambat. Menyambat siapa? Anak menyambat ngarang kuitan padahal kada. Coba pian bayangkan. Pian tulak ke pasar. Habis tulak ke pasar, sekalinya anak tadi lapas. Ditakoni orang, "Ikam anak siapa?" Udah tahu abulun siapa ngarannya jar. Bingung kayak orang mencari akan anak kayak Subli orang Pelombokan malangon pian. Pian Pelombokan kah? Orang Pelombokan dia nyaman dah orang menuju datang ke Pelombokan cari kayak Subli dan antar orang. Tapi kalau kuitan ngarang kuitan ikam siapa? Lapas di pasar misalnya atau acara dangdutan misalnya lapas kah sana kemari ke bawah pentas kah misalnya. Anak siapa ikam? Udah tahu anak siapa ulunnya, udah tahu abah ulun ngarannya. Bingung orang. Yang abah nih jingkar mencari. Artinya mun anak tuh dilajari ikam anak anu. Sudah akhirnya kalau telapas anak berjalan kemana. Jadi orang tahu akhirnya. Bukan kada beradab seperti itu mengetahuakannya. Tapi yang ulun herannya waktu di Yaman. Di Yaman itu kan perempuan semuanya pakai cadar. Sama warnanya hirang. Yang kelihatan cuma mata. Dan yang ulun herannya ini anak itu lapas di tengah pasar. Bebinian banyak dapat menuju kuitannya. Bayangkan. Sama bercadar gitu teh. Lapas anak tadi dapat menuju kuitannya itu kuitannya. Langsung meragap mengikuti tangan. Punya anak kita wah ini mungkin ada pinandu lagi sudah. Mana ini bingung. Mamaku kalahin ini jar. Mamaku kalahin lah. Karena melihat mata wara. Hebat leh. Artinya antara anak dengan kuitan itu sitrumannya itu kuat. Terutama kepada ibu. Makanya ibu itu madrasatul aulad. Ibu itu pondoknya atau madrasahnya seorang anak. Apabila madrasahnya itu bagus, maka anaknya menjadi bagus. Apabila madrasahnya itu kada bagus, akhirnya kada bagus. Makanya cari peran seorang ibu yang bagus. Sebelum kita mencari jodoh, cari ibu yang bagus untuk peran anak kita. Kadang-kadang seseorang ini kawin, cari yang bungas, cari yang tinggi, cari yang putih, cari yang ini. Biar aja kayak apakah kelakuannya. Cari peran. Guru misalnya ulun pang jar bisi bini, sudah perannya kada bagus, kayak apa caranya? Dinasehati, bawa ke pengajian, dipanderi bujur-bujur. Nah yang tulakan kita ke pengajian badang yang pada dengar. Kemanakah kita? Kita kada kau nasihati. Itu caranya. Yang belum lagi cari peran bujur-bujur. Cari suami yang bagus, yang bisa mendidik kita. Terutama suami mendidik masalah sholat. Sedangkan suami aja memerintahkan menjaga sholat kepada taat kepada Allah, bagaimana inya lawan bini? Pasti sudah. Masalah kepada Allah aja sudah diperhatikan, apalagi bininya. Itu yang penting kita. Karena salat ini yang paling awal-awal kena dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Awwalu ma yuhasabu yaumil qiyamah as-shalah. Awal-awal yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhir itu sembahyang. Kayak apa sembahyangnya bagus karena ini salah satunya doa Nabi, yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, yaitu ilmu yang bermanfaat. Jangan belajar ilmu untuk mendebat orang, belajar ilmu untuk harap daripada orang, tidak. Kita bisi ilmu ajarkan.
Kita misalnya belajar ilmu masalah sembahyang, lajarakan masalah sembahyang. Kita tahu ilmunya masalah penyembelihan, lajarakan penyembelihan. Kita masalah ilmunya masalah sembahyang jenazah, kita lajarakan. Kita tahu masalah ilmunya cara orang meluasakan rezeki, kita lajarakan. Itu kita lajarakan, jangan dipingkuti. Ada orang ulun pernah bertakun, ikam ni jurun teknik seperti ini pernah lama ajarakan orang, kada bakalan kulajarakan jadi khusus ke sana aku jar. Yang dikutanakannya pertama rezekinya berkurang, bujur kada. Mun orang bisa di situ bisa juga bawa jar. Misal contoh, sikung sini bisa mengeramik, sini bisa mengeramik. Cuman tekniknya yang satu ini top, yang di sini kurang. Lalu yang teknik satu tadi kada pernah mengajarkan kepada si A, si B, si C. Supaya apa? Supaya orang itu buka lawan inya. Bujur kada? Seperti itu. Berarti yang diinya tuju itu hal rezeki. Padahal sudah disebutkan rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kada bakalan tertukar rezeki seseorang dengan seseorang yang lain. Jangan takut. Apabila orang itu mengajarkan ilmu kepada si A, bertambah 2. Apabila si B mengajarkan kepada si C, 3 dapat pahala. Apabila si C mengajarkan kepada si D, maka 4 dapat. Sampai seterusnya. Amun pian mengajarkan orang, pian ke ini cara berwudu, jangan pian bepandir bodoh. Contoh gitu aja gini sudah, saya ringkas. Bodoh, habis bodoh kada sing panderan asalnya orang ini bepandir. Begurunum dihiga kawan sambil bodoh. Ujar si kawan, jangan bepandir kada boleh, makruh hukumnya bepandir. Habis inya padahi sekalinya kada sing panderan sampai habis umurnya, berarti pahalanya mengalir terus orang yang memadahi tadi. Itu keutamaannya. Mun kita hendak pahala banyak nasihati orang. Yang masalahnya seperti ini, kita menasihati orang, kitanya yang kada menggawi, ini yang ngalih sedikit. Ikam harus gini. Bah, ikam aja kalau sih menggawi menyuruh orang lah, jangan yang parah nih. Ini yang parah. Ini namanya batarul haq, sifat ada sombong. Orang yang kada menerima kebaikan berarti inya itu ada sifat kada sombong. Sifat sombong. Mun orang menerima, orang nasihati apapun dinasihati, pasti dia itu kada ada sifat sombong. Walaupun orang niki apakah? Disebutkan khudil hikmah walau min famil kalab. Ambillah satu hikmah walaupun keluar daripada mulut anjing. Sedangkan anjing ini dinas yang tidak boleh dimakan, tapi keluar hikmah. Apa hikmahnya? Taulah hikmah anjing itu apa? Taulah. Apa hikmah anjing yang keluar di mulutnya apa? Yang guk itu ada hikmah. Bisi anjing bawa ke hutan guk. Jar patuanannya nih mun kada warik minjangan dah. Datangi pangwal jar. Berarti hikmah ada? Han anjing, apalagi mulut manusia wal ampih walai sudah kayak itu, kita sudah tua walai. Nah apalagi kita cari anak sudah banyak walai, cucu banyak sudah walai. Ayo kita bagus. Ujar kawan, bujur jual lejar. Berarti bagus menerima orang itu. Sah alim, dah rawat dirinya seorang jar. Kita kada sekubur juga jar. Nah ya nam. Ini ngalih sedikit orang kayak ini. Ngalih. Makanya di sini kita kan belajar ilmu dengan ilmu yang bermanfaat. Ada satu cerita ini kasihan bang lah dalam kitab Fawaidul Mukhtarah. Jadi si bapak ini menyekolahkan anak ke Sewun Hadramaut. Sekolah ke Sewun. Ngaran anak nih sekolah kada tahu lah apa yang dikerjakannya di sana. Dikira abah nih belajar, dikira abah nih menghafal, dikira abah nih belajar Quran, pokoknya sudah sangka baik di rumah abah nih maharapakan sudah bauinya itu menjadi orang yang bagus, menjadi orang yang alim, menjadi orang yang mubalik. Lalu abah ini kirimi duit, habis duit kirimi pulang si abah. Habis pulang duit kirimi pulang si abah. Abah nih mungkaran anak sekolah. Sudah dikirimi. Kurang lebih sekitar 5 tahun sekolah bulik. Habis bulik yang abah ini sudah beundangan lah jam malam ini ke rumahan, anakku datang ditarim, anakku datang sekolah. Sudah datang mbah itu terkumpulan yang anak ini gugup yang anak ini.
Apa artinya banyak mana orang di rumah ini bingung. Bingung bang sudah. Yang abah ini kan bangga sudah namanya anak di sekolah. Nah, habis itu terkumpulan mau kada mau anak maulah lari masuk ke dalam rumah berselamatan. Habis tutung selamatan disuruh ceramah. Nak, ikam naknya sholat pondok sudah 5 tahun ceramah naknya. Berdiam anak tadi ceramah kada bisa. Membaca doa kada bisa. Bingung. Abah nih orang banyak pian undangan sudah. Ya apa ini supan abah nih. Sudah kada takalam juga, kada ceramah. Lalu ada betakun. Ini apa hukumnya buat betakun bang? Jar. Ada kau menjawab sama sekali. Abah nih habang muha sudah ajar 5 tahun di sekolahkan. Abang ditakuni apa ini gawean anak aku sekalinya di sana sekolah nih. Sekalinya sekolah kada gaweannya guring berjalanan. Habis mendengar itu abahnya garing. Mbah garing lang beberapa hari meninggal dalam kuitan. La ilaha illallah. Kejadian nyata ini. Makanya pun kita mau nyokolahan anak pada hinak. Sekolah bujur-bujur abah mencariakan duit nake bersusah payah kesan ikam. Mbah sekolah puluhan tahun kada bisa napa-napa. Yang kita harapkan kuitan kan pertama kawa membaca doa gasan keluarga barang. Kawa jadi imam di rumah barang. Itu yang diharapkan kuitan. Kawa berubah asalnya inya itu kada bagus menjadi bagus barang. Itu yang diharapkan kuitan mun sekolah. Bujur kada? Pasti sudah nyokolahkan anak. Kada ada panganak nak. Mun ikam nak sekolah sarah ikamnya anak mabuk kah? Anak berjalan kah sarah ikamnya nak abah pokoknya ngirimi duit sarah ikamnya jadi bapak kah sekolah kah kada kah? Kada mungkin kuitan kayak itu. Nak ingat abah naklah abahnya kolahkan bacari duit bapak anas hujan. Pikirakan abah anak sekolah bujur-bujur yang diharapkan ikam aja lagi nak pasti berpikir tuh kan anak membuat yang kada bagus tapi pikir. Nah jadi amun kita mendapatkan ilmu jadilah karena ilmu kita itu yang bermanfaat. Ini salah satu doanya. Wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalah, dan doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal kita, pekerjaan kita, sedekah kita, tolak majelis kita, berbuat baik kepada seseorang, habis itu berbuat baik kepada keluarga, tata ramah kita kepada keluarga, habis itu apalagi lah menziarahi keluarga kita yang sakit. Pokoknya semuanya itu berbuat baik supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mun kita berbuat baik tidak diterima, sia-sia. Ini doa Nabi Muhammad, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban, yang terakhir yaitu rezeki yang baik. Doa Nabi adalah Nabi menyuruhkan rezeki yang kada baik datang tulak. Makanya ulun ajari semalam tuh apabila kita berangkat begawi kita niatakan bujur-bujur. Apabila kita begawi niat gasan bini, gasan anak, gasan keluarga kita, maka apabila rezeki kita 100.000, niat kita itu untuk bini dengan anak, maka 300.000 diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kadang-kadang untuk berusaha, ya berusaha ya sudah. Ada orang-orang itu, ya Allah ulun bisi anak misal 5, rezeki ulun ini ya Allah, ulun minta keberkahan ulun pian, mudahan rezeki ulun ini gasan ulun, gasan bini ulun, gasan anak ulun pulan, gasan anak ulun pulan, gasan anak ulun pulan, gasan anak ulun pulan. Berarti apa? Itu Allah sudah mendengar rezeki orang ini. Beda. Habis keluar daripada rumah jar ulun semalam baca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Keluar pada rumah sudah bismillah. Yang bini pulang menakuni lawan laki yang jangan pernah ikam bawa duit yang haram masuk ke rumah kita. Itu seorang bini yang salehah. Kadang-kadang yang ikam begawi napa kayaknya yang penting datang. Yang penting duit ada. Gincu habis, kulis kering habis, baju yang orang hanya-hanyaran berdataan lu kada sing baju hanyar lagi. Macam-macam. Jangan laki keluar yang jangan pernah engkau masukkan sesuatu yang haram ke dalam rumah ini karena mempengaruhi rumah, anak dan keluarga semuanya. Pasti sudah. Jangan pernah kita masukkan. Ada sesuatu yang haram jangan kita masukkan. Itu yang doa Nabi, rizqan thayyiban, rezeki yang
baik. Mudah-mudahan kita seberataan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur panjang dan diterima semua daripada amal-amal kita, dan mudah-mudahan ilmu kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat yang kita bawa nanti di hari kiamat dan menjadi bekal kita untuk masuk ke surganya Allah dengan tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam. Sedikitlah bertahlil, ada minta tahlil tadi. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا لا الله إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه اللهم وسلم. صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي يا الله 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 يا رحمن يا الله يا الله يا يا الله يا الله يا الله يا رحيم الله يا الله يا الله يا اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يغيثهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم اغفر وبلغ وتقبل واجعل ثواب قرآن من القرآن العظيم ومهلنا من قول لا إله إلا الله وسبحان من قول سبحان الله بحمده وصلينا على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هدية بالغة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقا متقبلا نقدمها وندعو إلى حضرة النبي وشفينا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وعلى كل الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابع بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح أربعة أئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء ومفسرين وسادة الصوفية المحققين ثم إلى روح من كرهكنا بسببهم وننتعل باسم يا مولانا يا رب العالمين خصوصا إلى روح Mertorejo bin Martopawiro thumma ila ruh Saryantam binti Karto Dimejo thumma ila ruh Rubai binti Karto Juki Syarifah binti Syarikawi اللهم اجعلهم فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار وعتقا لهم من النار وسترا لهم من النار وإجابا لهم من النار وجدلا من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ووالدينا ووالدهم وصالهم وفرهم برحمتك الرحمن الرحيم ثم إلى من ضاجهم وقربهم من أمة المسلمين والمسلمات كافة عامة خصوصا والزائر ولا زائر وارحم الجميع حنان يا منان يا رب العالمين صلى الله عليه سيدنا Muhammad wa ala alihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Sini Bin, maka hari kakak hari ke sini. Siapa ngaran Mintuha Gulu Bini itu siapa ngaran Sidin? Ingatlah, ngaran Gulu Bini siapa? Gulu Bini. Ingatlah ngaran Sidin, keringat. Pon. Siti Uria. Bin siapa? Bin siapa? Bin siapa ada tahu bintinya lah, yang anak Haji Matran, Siti Uria binti Haji Matran. Kita doakanlah dengan berkat Fatihah Siti Uria bin Haji Matran, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat daripada penyakitnya dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sedikit pemberitahuan Sabtu depan insyaallah kita membaca manaqib Sesaman. Insyaallah Sabtu depan membaca manaqib Sesaman karena bertepatan dengan bulan Dzulhijjah. Habis itu tasarah aja lagi. Mau anak bawa nasi, alhamdulillah berkatan. Anak membawa ayam bapukah tadi terserah aja, ada masalah. Artinya berkaitan buat yang hadir aja. Ya terserah aja lah, anak membawa nasi itu anak 3 bungkus kah, anak 4 bungkus kah, anak 10 kah, ada bapak. Asal jangan bawa sebungkus anak di muka, ada bapak juga bang. Artinya habarakan lawan yang lain, kita membaca manaqib Sesaman karena membaca manaqib para aulia ini tatanazzalur rahmat, turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa akrimna bil hilmi wa zidna bit taqwa istiqamah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha كرمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى كرمي يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.